Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari Kolam Digital. Dan di kesempatan kali ini kita akan demokan bagaimana langkah demi langkah untuk pembuatan website undangan pernikahan digital. Nah, jadi jika Anda ingin membuat website undangan, baik khusus untuk undangan pernikahan digital Anda sendiri ataupun nanti Anda yang mau buka jasa layanan khusus untuk undangan pernikahan digital secara online, silahkan Anda tonton video berikut ini. Oke, kita akan bahas bagaimana cara untuk pembuatan website undangan pernikahan digital. Namun sebelumnya pastikan Anda like, comment, dan subscribe video ini supaya tidak ketinggalan video yang lain. Nah, untuk pembuatan website undangan pernikahan digital, pastikan Anda sudah memiliki domain dan hosting. Domain itu adalah nama website yang akan kita gunakan. Kebetulan saat ini kita akan gunakan khusus untuk domain dengan extension .web.id. Biasanya kita juga akan mendapati extension seperti .com, .net, .co.id, dan lain sebagainya. Nah, untuk domain ini adalah nama website yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan nama domain website undangan, dan .web.id ini adalah extensionnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di bagian sini ini ada kolamdigital.com. Kolam digital adalah nama domainnya dan .com ini adalah extensionnya. Nah, selanjutnya kita juga akan menggunakan hosting. Hosting itu adalah layanan untuk penyimpanan aneka media yang sudah kita siapkan dalam pembuatan website nantinya ataupun yang akan datang. Jadi beberapa media penyimpanan seperti data files, video, audio, gambar, dan lain sebagainya itu akan tersimpan di bagian layanan hosting. Nah, khusus untuk hosting sendiri kita lebih merekomendasikan di Dewabis. Silahkan Anda ke kolamdigital.com/dewabis, di mana Anda bisa memilih paket hosting yang sangat terjangkau. Salah satunya untuk penggunaan dalam website pernikahan digital, maka Anda bisa memilih bagian paket yang Business Pro. Ya, jadi bisa dipilih di bagian kolamdigital.com/dewabis khusus untuk paket Business Pro dalam pembuatan website undangan pernikahan digitalnya. Nah, kalau sudah, kita tinggal lakukan instalasi WordPress seperti ini. Jadi, bagian website yang kita gunakan itu adalah content management systemnya adalah jenis website berbasis WordPress. WordPress ada yang gratisan, yaitu bisa Anda lihat di bagian WordPress, ya, wordpress.com di bagian sini. Ya, kita bisa aja gunakan di wordpress.com. Tapi khusus untuk pembuatan website dengan wordpress.com ini tidak bisa kita explore dengan lebih jauh karena dia masih yang versi gratisannya. Kita akan gunakan WordPress yang ORG. Ya, jadi pastikan website Anda yang menggunakan dari WordPress ORG sehingga nanti kita bisa lakukan instalasi dan customize dengan jauh lebih mudah. Ya, nah jadi dengan domain dan hosting kita sudah bisa bikin website berbasis WordPress-nya. Oke, nah kalau sudah kita miliki website seperti ini, nanti tampilannya seperti ini. Ini halaman awal ya, masih kosong, belum diapa-apain. Kalau kita sudah melakukan instalasi WordPress sesuai dengan tahapannya, nanti tampilan di awal yang seperti ini. Untuk proses pembuatan website berbasis WordPress, silahkan Anda cek di channel YouTube Kolam Digital untuk tahapan-tahapannya. Oke, selanjutnya, ketika kita sudah memiliki website, pastikan kita melakukan instalasi dari DOMS terlebih dahulu. Itu ada di bagian tab Appearance, lalu kita pilih DOMS. Nah, kita tidak menggunakan DOM yang disediakan oleh WordPress ya, tapi kita akan menambahkan DOMS baru yang jauh lebih ringan dan lebih direkomendasikan, yaitu ketika kita klik Add New, Anda akan mendapati bagian DOMS baru yaitu DOMS Hello Elementor. Ya, kalau tidak ada, tinggal klik di bagian sini dan ketikkan Hello Elementor. Nah, jadi seperti ini, kita klik Install dan kalau sudah klik Activate. Oke. Nah, ini coba kita refresh. Nanti tampilannya yang seperti ini masih ngeblank. Nanti kita atur sesuai dengan pembuatan homepage, katalog, desain undangannya di video ini ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan instalasi DOMS ya, nanti akan direkomendasikan penggunaan plugin Elementor ya. Kita akan menggunakan plugin Elementor sebagai base dari khusus untuk mendesain tampilan websitenya. Nah, jadi kita bisa klik di bagian plugin ya, ini masih kosong. Kita pilih, kalau setelah instalasi DOMS tadi kita tinggal pilih klik install Elementor saja ya. Kalau ini tidak muncul, tinggal kita pilih add new. Ya, kita tinggal cari, bisa di popular ya. Nah, di bagian sini maka Anda akan mendapati Elementor Website Builder ya. Kalau sudah, kita klik install now dan klik activate. Oke, selanjutnya kalau Anda belum punya akun bisa create account ya, atau bisa connect juga dengan akun kalau Anda sudah membuatnya. Sementara kita skip aja dulu. Lalu kita skip lagi. Skip, dan di bagian sini kita juga bisa melihat khusus aneka template yang sudah disediakan dan yang bisa kita gunakan.
Nah, ada banyak template yang bisa kita gunakan dari Elementornya. Dan kalau yang seperti ini ada yang versi yang Pro ya. Jadi kita harus menggunakan versi Elementor yang Pro khusus untuk penggunaan dari templatenya ini. Kalau sudah, misal kita close aja dulu. Ya, nah, jadi kembali ke bagian tampilan dashboard website kita. Plugin lagi. Ya, kita akan melakukan instalasi yang versi yang Pro. Ya, khusus untuk versi yang Pro, Anda bisa melakukan pembelian di website resminya, yaitu di elementor.com. Nah, jadi saat ini ada khusus untuk promo ya, harga promo diskonnya sekitar 60%, atau Anda juga bisa melakukan jasa instalasi di beberapa orang yang sudah melakukan pembelian khusus untuk agensi plan tertentu. Anda juga bisa menghubungi kami untuk proses jasa instalasinya juga. Oke, kalau sudah ini kita tinggal add new, selanjutnya pilih upload plugin. Nah, di bagian Elementor Pro, maka nanti kita perlu untuk mendapati versi Elementor Pro yang memang original dan resmi nanti terdaftar di website elementor.com-nya. Oke. Klik Activate Plugin untuk mengaktifasi pluginnya. Dan jika sudah, kita klik Connect dan Activate. Nah, di bagian sini ini kita Elementor Pro-nya terdaftar resmi dan kita klik Activate. Oke. Nah, selanjutnya plugin lagi, kita ke bagian Add New. Plugin yang dibutuhkan itu yang sangat mudah untuk tampilan itu adalah Classic Editor. Kenapa kita butuh Classic Editor? Karena gini, untuk yang masih belum familiar dengan tampilan post, pembuatan atau pengeditan post, nah biasanya kan diarahkan yang seperti ini tampilannya. Ya, nah jadi ini masih ada beberapa pengaturan yang memang kalau yang belum familiar nanti akan kesulitan penggunaannya. Coba kita lakukan instalasi yang Classic Editor, lalu kita klik Activate. Nah, ini coba kita lihat di bagian Post, Add New, dan ketika kita klik tampilannya adalah seperti ini. Nah, jadi dua tampilan yang berbeda, tapi di bagian penggunaan Classic Editor itu akan jauh lebih mudah dalam pengeditannya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan instalasi satu plugin lagi, yaitu plugin WeddingPress. Nah, jadi Anda bisa mendapati plugin ini di weddingpress.co.id, di mana dengan memanfaatkan plugin ini kita akan memiliki aneka template undangan pernikahan digital ya siap pakai, dan juga aneka widget yang bisa kita gunakan untuk mendesain undangan pernikahan digitalnya jadi jauh lebih interaktif. Nah, caranya tinggal kita klik Add New ya. Setelah kita lakukan pembelian, nanti Anda akan mendapati plugin khususnya dan juga code khusus untuk lisensinya di member area. Dan pastikan Anda melakukan pembelian resminya di website weddingpress.co.id, karena jika Anda melakukan pembelian di website selain ini ya, baik di marketplace atau di beberapa orang yang menawarkan plugin ini dengan harga di bawah harga normal ya, maka kita bisa pastikan itu adalah plugin yang bajakan dengan penjualan yang ilegal. Oke, Anda tidak mau kan penjualan ataupun website yang Anda miliki tidak memiliki keberkahan dalam penggunaannya. Selanjutnya kita klik Apply Plugin, dan lalu kita pilih ke bagian plugin dari WeddingPress-nya. Tinggal kita just spell, masukkan di bagian sini, klik Install Now. Selanjutnya Activate Plugin, dan pada bagian sini kita klik aktivasi lisensinya. Oke, kita masukkan kode lisensi dan kita klik Activate. Nah, jika ada beberapa bagian memory limit ya, ini nanti bisa kita atur di bagian pengaturan di WP Config-nya. Nah, sebelumnya setelah melakukan instalasi WeddingPress, kita pilih dulu Command Kit-nya. Kita akan gunakan Command Kit 1 dan kita klik Save Change. Oke, nah untuk menaikkan memory limit biasanya ini untuk memaksimalkan supaya fitur di website itu jadi jalan lebih bagus. Kita bisa aja lakukan instalasi plugin, Add New, lalu kita pilih di bagian sini File Manager. Kita klik Install Now dan klik Activate. Selanjutnya kita ke bagian File Manager dan kita kembali ke bagian sini, kita atur di bagian WP Config, klik kanan, Code Editor. Ya, kita masukkan bagian sini, paste code-nya yang seperti ini, nanti akan kita taruh di bagian deskripsi video. Kalau sudah, save and close. Oke, kembali ke bagian tab WeddingPress. Nah, jadi di bagian sini ini sudah hijau semua dan maksimal, ibaratnya sudah teroptimasi dengan sempurna khusus untuk website yang akan kita gunakan dalam pembuatan website undangan pernikahan digital. Nah, jadi ini adalah settingan awal ya di bagian websitenya, instalasi plugin dan instalasi DUMS. Lalu di bagian sini kita akan lakukan penyetingan lagi di bagian dashboard website ini, yaitu di bagian tab setting. Nah, atur misalnya kita di time zone mana. Saya ada di Banjarmasin, biasanya itu adalah +8. Oke, kalau sudah ini save change. Nah, kalau di Jakarta dan lain sebagainya tinggal diatur aja untuk time zone yang Anda tempati saat ini. Selanjutnya ke bagian writing. Nah, ini tidak kita gunakan. Reading ini nanti untuk pengaturan di bagian static page ya. Di bagian akhir akan kita bahas. Ini accept saja. Save change. Selanjutnya di bagian discussion. Nah, ini bagian sini kita hilangkan aja untuk settingan bagian komentar. Kalau sudah save change. Lalu kita ke bagian permaling. Pilih post name, save change. Oke, nah jadi website yang kita miliki saat ini sudah siap untuk digunakan.
selanjutnya kita akan bikin khusus untuk desain undangan pernikahan digitalnya. Nah, kita klik di bagian post, pilih add new. Nah, di bagian sini misalnya kita taruh nama mempelai ya, misalnya undangan. Nah, lalu di bagian kategori kita klik tambahkan undangan digital. Dan di bagian sini Elementor Canvas. Oke, nah ini misalnya terlalu jauh, tinggal kita kasih aja permalingnya misalnya dengan nama mempelai ya. Nah, jadi jauh lebih simpel undangannya. Kalau sudah, kita klik publish, lalu kita klik edit with Elementor. Nah, selanjutnya kita klik di bagian WDV ini untuk memunculkan aneka template undangan pernikahan digital siap pakainya. Jadi di bagian Wedding Press Library ini Anda bisa mendapati 50 lebih aneka template undangan pernikahan digital siap pakai. Dan juga di bagian orders ini sudah disediakan juga khusus untuk aneka template yang lain, seperti ada sales page ya, jika Anda mau buka khusus untuk jasa undangan digitalnya, ataukah nanti untuk katalog, terus ada bonus-bonus yang lain. Oke, nah kita akan gunakan yang templatenya dan kita pilih misalnya khusus untuk demo yang ke-55 ini. Kalau sudah, ini kita bisa lihat dulu ya tampilannya. Nah, ini untuk tampilan undangannya, ini juga bisa diklik ya, dia akan mengarah. Nah, kalau sudah, misalnya ini sudah cocok dengan undangan yang akan kita gunakan, kita klik saja insert di bagian sini. Atau kalau memang mau lihat-lihat lagi di bagian sini, ini sudah ada tampilan khusus untuk misalnya, oh ini tampilan di versi mobile, ini untuk tampilan mode tablet, desktop, dan lain sebagainya, bisa kita atur. Kalau sudah, klik di bagian insert untuk mengimport aneka template undangan digital siap pakai dari Wedding Press. Oke, bagian template sudah terimport ya. Ini bisa aja kita scroll ke bawah untuk melihat dari tampilan undangannya. Ya, Anda tinggal klik aja di bagian hal-hal yang mau diedit. Contoh misalnya kita ke bagian home ya. Ini di bagian home, ini bisa klik, dia akan ke atas. Nah, ini bisa aja klik di bagian sini dan ganti nama mempelainya. Terus Anda juga nanti bisa atur di bagian sini fotonya, tinggal diedit. Ini hitung mundurnya bisa kita atur ya. Dan misalnya ini untuk menyimpan acaranya misal ke Google Calendar. Terus ada juga untuk ini tombol cerita ya, bagian timeline. Terus ini kolom komen misalnya mau berikan ucapan dan lain sebagainya. Ini juga khusus untuk WhatsApp kehadiran. Oke, terus ini untuk copy rekening misalnya memang mau donasi ke mempelai ya. Nah, dan aneka widget-widget yang ditunjukkan tadi itu sudah disediakan oleh Wedding Press. Jadi kalau Anda perhatikan di bagian widget khusus ya, di bagian widget khusus untuk Wedding Press ini sudah disediakan ya aneka widget penunjang dalam pembuatan undangan pernikahan digitalnya. Nah, oke. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita update saja dan kita klik bagian sini exit to dashboard. Dan desain undangan pernikahan digital yang bisa kita bagikan ke mempelai ini sudah siap, sehingga nanti undangan itu bisa kita bagikan dengan menggunakan link ini saja ke beberapa akun sosmed ataupun ke kontak, misalnya di kontak WhatsApp para tamu undangan. Nah, jadi para tamunya bisa tinggal langsung melihat data-data dari undangan pernikahan digital yang bisa dibagikan oleh si mempelai. Oke, nah selanjutnya untuk Anda yang ingin membuka jasa undangan pernikahan digital, Anda juga bisa mengimport tampilan dari halaman katalog yang sudah disediakan oleh Wedding Press. Caranya tinggal kita ke bagian pages, pilih add new. Kita ke bagian add page, lalu kita pilih tulis title ya, katalog. Oke, selanjutnya di bagian template kita pilih Elementor Canvas. Nah, permalingnya ini kita atur ya, supaya lebih simpel, namanya katalog saja. Kalau sudah, kita publish dan kita klik edit with Elementor. Nah, selanjutnya di bagian icon WDP library ini atau di Wedding Press library-nya, tinggal Anda pilih di bagian tab orders, pilih di bagian katalog, dan kita akan import bagian katalog Wedding Press-nya. Jadi aneka template yang bisa kita tawarkan kepada calon mempelai yang akan melakukan pemesanan jasa bisa diambil ya dari aneka demo yang sudah disediakan. Kita klik insert untuk mengimport template-nya. Nah, bagian khusus untuk demo katalog ini sudah terimport ya. Nah, jadi Anda bisa lihat. Namun pada bagian sini ini masih mengarah ke bagian link yang disediakan oleh Wedding Press ya. Jadi caranya kita cukup dengan import saja dulu ya di bagian template-nya itu satu-satu. Jadi misalnya kita mau di bagian sini bikin post ya, pilih add new. Terus misalnya demo undangan 01 ya. Lalu di bagian sini kita ketikkan demo Elementor Canvas dan kita publish terlebih dahulu. Ini juga bisa kita atur 01, oke. Publish. Oke, selanjutnya kita klik edit with Elementor dan kita lakukan importing template-nya di bagian sini. Tadi kan kita akan gunakan yang demo 01. Kita pilih di bagian sini dan kita scroll ke bawah khusus untuk template demo 01, lalu kita klik insert.
Oke, selanjutnya Anda bisa sesuaikan ya. Misal di bagian sini ini masih ada nama Wedding Press, Anda juga bisa ganti dan edit sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kalau sudah, pastikan Anda tekan update. Lalu kita klik exit to dashboard. Dan di bagian link yang akan kita dapat ini, kita klik kanan, copy link address, dan di bagian katalognya, ini kan tadi masih khusus untuk website Wedding Press ya. Jadi di bagian linknya ini kita hapus dan kita paste link yang sudah kita buat yang baru di website kita. Kalau sudah, pastikan Anda update lagi. Lalu kita kembali ke bagian exit to dashboardnya. Oke, nah tadi pembuatan katalog ini sudah tampil ya. Ini bisa kita close dulu. Nah, ini tampilan dari katalog undangan yang bisa kita gunakan. Nah, jadi kalau sudah mengarah ke website kita, bukan ke Wedding Press, maka ketika diklik live reviewnya, nah ini masih ke bagian domain, kita akan mengarah dari pembuatan demo template-nya. Kalau di bagian sini ini masih ke Wedding Press ya. Nah, jadi di bagian sini masih ke Wedding Press, Anda perlu lakukan importing template satu-satu ke bagian websitenya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat lagi ke bagian pembuatan sales page. Nah, di bagian sini kita pilih add new. Nah, bagian sini kita gunakan sales undangan. Lalu di bagian template pilih Elementor Canvas dan masih dibikinnya di bagian pages ya. Kalau sudah publish, ini kita atur sales page publish. Klik edit with Elementor. Lalu kita klik icon WDP-nya. Ke bagian tab orders, pilih di bagian sales page. Kita akan gunakan yang demo 5 ini ya. Kalau sudah, kita klik insert. Nah, jadi di bagian sales page ini sudah terimport ya. Kita bisa lihat di bagian sini ini menggunakan bagian widget animated headline di bagian Elementor Pro. Ini juga sudah ada videonya. Nah, ini ada katalog nanti. Nah, ini di bagian katalog ini kita arahkan link katalog. Nah, jadi di bagian website kita tadi kita copy linknya, arahkan ke bagian sini dan kita paste khusus untuk link katalog. Nah, dan juga di bagian sini kontak WhatsApp ya. Ini akan ngarah ke kontak kita. Kita gunakan dari widget WhatsApp button dari Elementor. Dari Wedding Press ya. Jadi di Elementor belum ada, tapi di Wedding Press sudah disediakan untuk WhatsApp buttonnya. Di bagian sini kita tinggal atur, kasih nomornya. Ya, di bagian sini misalnya kita hapus. Nah, ini terus nomornya kita kasih. Ya, di bagian sini saya ingin detail produk. Oke, nah bagian sini ini kita copy saja kok stylenya. Ini klik kanan, copy, klik kanan, paste style. Oke, nah ini ada icon WhatsApp-nya, tinggal klik di bagian icon, ketikkan WhatsApp, insert, jaraknya, oke sama. Ini klik kanan, delete saja. Nah, jadi kan ketika orang lakukan pemesanan dia akan ngebuka ke bagian WhatsApp kita. Oke, kalau sudah, oh ya ini belum ada. Ini di bagian sini, ketika ini diklik dia akan ngarah ke bagian bawah ya. Ini kita klik dulu di bagian sini, CSS-nya kasih pesan. Oke, nah ya, nah jadi di bagian sini klik, nah ini tambah tagar klikkan pesan. Ini misalnya ada waktunya kita ganti 2022 tanggal 12. Nah, jadi countdown-nya jalan ya. Nah, jadi kalau orang klik di bagian sini, dia akan scroll ke bagian-bagian bawah. Oke, kalau sudah ketika update ya. Lalu kita klik di bagian sini, exit to dashboard. Nah, ini adalah tampilan dari sales page yang akan kita gunakan dalam pembuatan website jasa undangan pernikahan digitalnya. Nah, ini oke, buttonnya kita klik. Nah, dia akan ngebuka ke bagian aplikasi WhatsApp. Nah, selanjutnya kita akan jadikan halaman sales page ini ke bagian halaman utama. Nah, jadi kan ini halaman utama, kita lihat visit set masih tampilan ini ya, masih ngeblank. Nah, ngeblank seperti ini. Untuk jadikan halaman web sales page ini sebagai halaman utamanya ada di bagian setting, reading. Lalu kita pilih di bagian static page-nya ini dengan pilihan yang tadi sales page, kita klik save change. Nah, jadi ini kita refresh. Nah, jadi tampilan halaman utamanya sudah sesuai dengan sales page yang kita buat tadinya. Dan Anda sudah bisa langsung untuk membuka jasa layanan website undangan pernikahan digitalnya. Oke, silahkan untuk aneka plugin penunjang ini dipersembahkan oleh Wedding Press. Anda bisa langsung ke weddingpress.co.id untuk pembelian plugin resminya. Silahkan dicoba untuk membuka atau memulai jasa di undangan pernikahan digital. Saya Andi Hermawan dari Kolam Digital mengucapkan terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Pastikan Anda like, komen, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.